Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Nimade Sri Ayuni SEMM selaku dosen pembimbing dan ketua tim penguji pada sidang skripsi saya hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Ana Agung Ngurah Oke Suryadinata Gorda selaku ketua Yayasan Ratini Gorda yang saat ini telah berkenan menjadi penguji pada sidang skripsi saya hari ini. Yang terhormat Bapak Gede Widatyana Pase SPD MPD MSI selaku dosen penguji 1. Yang terhormat Ibu Niwayan Novi Budasni SEMM selaku dosen penguji 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang saya lakukan yang berjudul Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, dan Tingkat Suku Bunga terhadap Indeks Harga Saham, studi kasus pada perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bagas Prastia Tridharma Kurniawan, NIM 170111033, mahasiswa semester 8 jurusan S1 Manajemen. Pada presentasi kali ini, saya membagi materi penelitian atau materi presentasi menjadi 6 bagian. Bagian pertama yang terdiri dari latar belakang dan tujuan penelitian. Bagian kedua yang terdiri dari kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Bagian ketiga yang terdiri dari teknis analisis data. Yang keempat yaitu gambaran umum perusahaan. Bagian kelima yaitu hasil uji analisis dan pembahasan. Dan keenam yaitu penutup, kesimpulan, dan saran. Baik, untuk mempersingkat waktu presentasi, maka presentasi akan saya mulai dari penjelasan latar belakang penelitian. Kesulitan dalam pemulihan ekonomi di masa yang akan datang masih menjadi satu permasalahan yang terjadi di masyarakat sampai dengan saat ini. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengantisipasi kesulitan tersebut adalah dengan berinvestasi. Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang dapat dipilih oleh masyarakat dalam kegiatan mereka mulai berinvestasi, di mana untuk mendapatkan keuntungan dalam kegiatan investasi saham, masyarakat hanya perlu memperhatikan dua hal saja. Yang pertama yaitu harga beli saham, dan yang kedua yaitu harga jual saham. Di mana harga saham selalu berfluktuasi tiap waktunya, dan fluktuasi harga saham tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor internal perusahaan, yang kedua yaitu faktor eksternal perusahaan, dan yang ketiga yaitu faktor makroekonomi negara yang tak dapat diprediksi terjadinya di masa yang akan datang. Beberapa indikator makroekonomi negara yang dapat mempengaruhi harga saham antara lain yang pertama yaitu inflasi, yang kedua yaitu nilai tukar, dan yang ketiga yaitu tingkat suku bunga. Saham yang akan dianalisis pada penelitian kali ini adalah saham sektor telekomunikasi. Mengapa dipilih saham sektor telekomunikasi? Karena di tengah pandemi COVID-19 ini, saham sektor telekomunikasi dianggap sebagai salah satu saham yang resilient atau mampu bertahan dengan nampak minim pada kinerja perusahaan karena kebutuhan masyarakat akan akses data dan internet masih terbilang tinggi, dan prospek saham telekomunikasi masih diprediksi akan terus tumbuh. Dari fenomena tersebut, maka peneliti di sini bermaksud untuk menganalisis pengaruh dari inflasi, nilai tukar, dan tingkat suku bunga terhadap indeks harga saham, di mana nantinya peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang baru akan memulai kegiatan berinvestasi khususnya di saham sektor telekomunikasi. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh dari inflasi terhadap indeks harga saham, yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh nilai tukar terhadap indeks harga saham, dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh dari tingkat suku bunga terhadap indeks harga saham. Dari latar belakang dan tujuan yang telah ditetapkan, maka peneliti dapat menggambarkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu inflasi berpengaruh terhadap indeks harga saham, yang kedua yaitu nilai tukar berpengaruh terhadap harga saham, yang ketiga yaitu tingkat suku bunga berpengaruh terhadap harga saham. Selanjutnya, berdasarkan penelitian terdahulu yang dijadikan barometer dalam penulisan penelitian kali ini, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks harga saham sektor telekomunikasi. Yang kedua yaitu nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks harga saham sektor telekomunikasi. Dan yang ketiga yaitu tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks harga saham sektor telekomunikasi. Selanjutnya yaitu teknis analisis data. Yang pertama yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di perusahaan sektor telekomunikasi, tepatnya PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk dan PT Excel Axiata Persero Tbk. Selanjutnya jenis data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Selanjutnya yaitu
populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor telekomunikasi yang tergabung dalam indeks LQ45, di mana setelah dilakukan kriteria pengambilan sampel, didapatkan 2 sampel perusahaan yang memenuhi kriteria. Yang pertama yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, dan kedua yaitu PT Excel Axiata Persero Tbk. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data pada penelitian kali ini didapatkan dari situs pencatatan histori harga saham yaitu m.id.investing.com dan situs resmi Bank Indonesia yaitu www.bi.go.id. Selanjutnya yaitu teknis pengumpulan data. Teknis pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ada 2. Yang pertama yaitu studi dokumentasi, dan yang kedua yaitu penelitian kepustakaan atau library research. Selanjutnya yaitu teknis analisis data. Teknis analisis data yang digunakan oleh peneliti yang pertama yaitu uji asumsi klasik model regresi berganda yang terdiri dari uji normalitas, uji multikorelialitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya pada pengujian hipotesis, di sini peneliti menggunakan uji parsial atau uji T dan koefisien determinansi. Selanjutnya yang dapat dijelaskan yaitu mengenai gambaran umum perusahaan. Perusahaan pertama yang dapat dijelaskan yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk atau PT Telkom. Berdiri pada tanggal 6 Juli 1965 dengan menerapkan struktur organisasi lain, PT Telkom merupakan badan usaha milik negara yang bekerja atau memiliki tugas sebagai penyedia jasa layanan teknologi informasi dan jaringan dan menyediakan jaringan dan layanan teknologi informasi komunikasi. Perusahaan kedua yaitu PT Excel Axiata Persero Tbk, berdiri pada tanggal 6 Oktober 1989 dengan nama PT Graha Metropolitan Lestari. PT Excel Axiata menerapkan struktur organisasi line dan staf dengan kegiatan utamanya yaitu usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan informasi dan teknologi informasi komunikasi. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai hasil uji analisis yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu statistik deskriptif. Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai standar deviasi setiap variabel yang diuji lebih kecil daripada nilai min, yang menggambarkan atau mempresentasikan bahwa penyimpangan data rendah, di mana penyimpangan data rendah tersebut merealisasikan atau mempresentasikan bahwa data telah terdistribusi dengan normal. Selanjutnya uji kedua yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas. Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai unstandardized residual pada tabel Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,993 dan lebih besar daripada 0,05, di mana nilai tersebut berarti ke-39 data telah terdistribusi dengan normal. Dan dengan melihat gambar pada normal pp plot, diketahui bahwa data telah terdistribusi dengan normal dengan penyebaran data yang mengikuti arah garis histogram atau diagonalnya. Selanjutnya yaitu uji multikorelialitas. Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai FVF setiap variabel berada di bawah 10 dan nilai tolerance berada di atas 0,10, yang artinya model regresi yang diuji tidak terjadi multikolelianitas. Selanjutnya yaitu hasil uji autokorelasi. Dapat dilihat di tabel setelah dilakukan uji autokorelasi, penelitian ini mendapatkan nilai dari penyumbangsan sebesar 0,719, di mana nilai tersebut berada di antara minus 2 sampai dengan positif 2. Hal tersebut menandakan bahwa penelitian atau model regresi yang diuji tidak terjadi gejala autokorelasi. Selanjutnya itu pengujian heteroskedastisitas, di mana dapat dilihat pada tabel nilai signifikan setiap variabel berada di atas 0,05. Hal ini menandakan bahwa model regresi yang diuji tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu uji T atau uji parsial. Dapat dilihat di setiap tabel telah ada nilai T hitung dan nilai signifikan, di mana T tabel pada penelitian ini ditetapkan sebesar 2,030. Pada variabel pertama yaitu inflasi, diketahui bahwa T hitung didapatkan sebesar 2,702, di mana nilai T hitung tersebut lebih besar daripada T tabel, dan nilai signifikan yaitu sebesar 0,011 lebih kecil daripada 0,05, di mana hal tersebut menandakan bahwa pengujian hipotesis yang pertama yaitu variabel inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks harga saham sektor telekomunikasi. Dengan hal tersebut, maka hipotesis penelitian pertama dapat diterima. Selanjutnya yaitu variabel kedua, nilai tukar. Diketahui bahwa T hitung variabel kedua yaitu sebesar minus 3,970. Nilai tersebut
lebih besar ke arah negatif dibandingkan tabel yaitu sebesar 2,030, dan nilai signifikan variabel kedua yaitu sebesar 0,000, di mana nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis kedua mendapatkan hasil yaitu nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks harga saham sektor telekomunikasi, yang artinya hipotesis penelitian kedua ditolak. Selanjutnya, variabel ketiga yaitu tingkat suku bunga. Dapat dilihat di tabel bahwa nilai terhitung dari pengujian hipotesis yang ketiga yaitu sebesar 1,422, di mana nilai tersebut lebih kecil daripada tabel yang ditetapkan yaitu sebesar 2,030, dan nilai signifikannya yaitu sebesar 0,164, di mana nilai tersebut lebih besar daripada 0,05. Dan hal tersebut menandakan bahwa variabel ketiga itu tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh terhadap indeks harga saham, di mana hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga penelitian ditolak. Selanjutnya yaitu pengujian koefisien determinansi. Pada tabel dapat dilihat bahwa nilai adjust R-square sebesar 56,9%. Artinya, seluruh variabel independen mampu merepresentasikan sebesar 56,9% terhadap variabel dependen atau model regresi yang diteliti. Sementara sebesar 43,1% direpresentasikan oleh variabel lain di luar model regresi atau model penelitian. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama dimulai dari pengaruh inflasi terhadap indeks harga saham. Setelah dilakukan uji hipotesis, didapatkan hasil bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap indeks harga saham sektor telekomunikasi, yang artinya jika terjadi kenaikan pada inflasi, maka akan terjadi kenaikan pula pada indeks harga saham. Pembahasan kedua yaitu nilai tukar berpengaruh terhadap indeks harga saham sektor telekomunikasi. Berdasarkan hasil hipotesis yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa nilai tukar berpengaruh negatif terhadap indeks harga saham sektor telekomunikasi, yang artinya semakin tinggi harga saham atau jika ada kenaikan pada nilai tukar, maka harga saham akan turun. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga yaitu pengaruh dari tingkat suku bunga terhadap indeks harga saham. Dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh terhadap indeks harga saham, yang artinya semakin besar atau semakin rendahnya tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka tidak akan mempengaruhi tinggi atau turunnya indeks harga saham sektor telekomunikasi. Selanjutnya itu bagian penutup. Yang pertama, kesimpulan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks harga saham sektor telekomunikasi untuk periode penelitian Januari 2018 sampai dengan Maret 2021. Yang kedua yaitu nilai tukar memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks harga saham sektor telekomunikasi untuk penelitian jangka waktu Januari 2018 sampai dengan Maret 2021. Dan yang ketiga yaitu tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh terhadap indeks harga saham sektor telekomunikasi untuk waktu penelitian Januari 2018 sampai dengan Maret 2021. Selanjutnya ada pun saran dapat diberikan oleh peneliti terhadap peneliti selanjutnya yaitu agar mereka dapat menambah variabel dependen ataupun sampel pada penelitian. Dan untuk masyarakat atau para investor, nantinya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan barometer sebelum melakukan investasi di pasar modal, tepatnya di perusahaan sektor telekomunikasi. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan para mesanti. Om Santi 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 Om.